Shalom, salam sejahtera kepada seluruh pemirsa dan umat-umat Tuhan dimanapun saudara berada. Pada saat ini, kembali kita akan mempelajari pekabaran firman Tuhan untuk menyatakan bahwa Tuhan itu baik di dalam kehidupan kita. Judul pekabaran firman Tuhan pada saat ini, jangan memandang ke belakang. Dan sebelum kita mempelajari pekabaran firman Tuhan ini, saya akan memberikan satu kisah perjalanan ikan salmon. Perjalanan ikan salmon dimulai dari Samudra Pasifik dan mulai melakukan perjalanan melalui Sungai Columbia menuju Sungai Snake, kemudian berenang di sepanjang cabang Sungai Salmon menuju East Fork, lalu mengarungi arus Sungai Sanchez menuju Danau Creek. Mereka menempuh jarak lebih dari 1126 km. Didorong naluri, mereka berenang melawan derasnya arus, melintasi air terjun, dan mengitari dam-dam pembangkit listrik. Meski menghadapi ancaman elang, beruang, dan banyak predator lainnya, mereka berjuang mencapai tempat yang biasa digunakan para leluhur mereka untuk menetaskan telur-telur mereka. Pelajaran yang dapat kita ambil dari siklus hidup ikan salmon ini, bahwa ikan salmon setelah berkelana jauh dari lautan, dapat kembali ke habitatnya, ke hulu sungai, yang walaupun bersusah payah berenang melawan derasnya arus air terjun, walaupun resikonya adalah kematian. Hal ini memberikan pelajaran kepada kita yang mendengarkan pekabaran firman Tuhan, bahwa setelah kita selama ini bertahun-tahun bergulat dengan kehidupan dunia kita, akan tiba waktunya kita akan sadar dari mana tempat kita dilahirkan. Bahwa kita sebagai manusia ini adalah segambar dan setabiat dengan Allah. Dan bila mana kita telah kembali untuk mendapatkan kehidupan yang baru bersama dengan Yesus, ingatlah perjalanan ikan salmon. Dia tidak akan pernah kembali, yang walaupun kematian menjadi tantangan di dalam kehidupannya. Saudara-saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan, pada saat ini kita akan mempelajari bagaimana perjalanan iman yang dimiliki oleh Ayub, yang sejak pengenalannya akan Tuhan yang mengasihi kehidupannya, dia tidak akan pernah kembali untuk membelakangi Tuhannya di dalam kehidupannya. Pengalaman kehidupan Ayub, kita tahu bersama-sama Ayub ini dihantam derita multidimensional. Yang pertama, ia mengalami penderitaan secara fisik. Kalau kita baca di dalam Ayub 1 ayat 13-17. Dalam satu hari ia kehilangan semua harta dalam sehari, termasuk ternak-ternak sebagai simbol kekayaan pada zaman Ayub hidup di atas dunia ini. Dan kalau kita baca di dalam Ayub pasal 1 ayat 18 dan 19, ia harus kehilangan hartanya yang paling berharga dalam satu hari, yaitu anak-anak yang Tuhan titipkan di dalam kehidupannya. Yang ketiga, setelah dia kehilangan harta, kehilangan anak-anaknya, sekarang badan Ayub pun digerogoti oleh borok dari telapak kakinya sampai ke batu kepala, sebagaimana yang dituliskan di dalam Ayub pasal 2 ayat yang ke-7. Saudara-saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan, bukan hanya Ayub menderita secara fisik, tetapi Ayub juga menderita secara sosial. Sebab di dalam Ayub 2 ayat yang ke-9, istri yang diharapkannya memberikan dukungan pada saat dia mengalami penderitaan penyakit yang ada datang dalam tubuhnya, sekarang malahan istrinya sepertinya meninggalkan Ayub seorang diri di dalam penderitaan. Dan kalau kita baca di dalam Ayub pasal 19 ayat 13-19, Ayub memiliki para kerabat keluarga, bahkan Ayub memiliki hamba-hamba yang dipekerjakan di rumah tangganya.
tetapi para kerabatnya pun dan budak-budaknya tak lagi berada di pihak Ayub pada saat dia mengalami penderitaan. Dan di dalam Ayub pasal 30 ayat 1 sampai 15, di sana kita menemukan bahwa orang-orang yang dahulu derajatnya jauh di bawah Ayub, kini merendahkan martabat Ayub. Mereka menjadikan Ayub menjadi bahan olok-olokan di dalam kehidupannya. Dan Ayub benar-benar mengalami satu penderitaan. Hidup seorang diri dan tidak mendapat dukungan dari orang-orang yang dekat dengan dia di masa kehidupannya. Yang ketiga, Ayub mengalami siksaan secara emosional. Kalau kita baca di dalam Ayub pasal 7 ayat 4 dan di dalam ayat 13 dan 14, kita menemukan di sana tak jarang pikirannya terganggu. Ia sering terjaga dari tidurnya. Pada waktu dia tertidur, tiba-tiba dia terbangun, dan pada saat dia terbangun, dia mengalami ketakutan dalam menjalani kehidupannya. Itu dituliskan dalam Ayub 9 ayat yang ke-28. Ia juga sering mengalami rasa ketakutan di dalam kehidupannya. Dan di dalam Ayub 19 ayat 13 sampai 19, di sana kita menemukan bahwa Ayub hidup sendirian tanpa penghiburan dari anggota keluarganya maupun dari sahabat-sahabatnya yang dahulu kala memberikan dukungan kepada dia. Sehingga dalam Ayub pasal 7 ayat 11, ia menjalani kehidupan yang sangat pahit di dalam kehidupannya. Yang menjadi pertanyaan bagi kita pada saat ini, bagaimanakah Ayub dapat melewati penderitaan yang begitu besar? Kita baca di dalam Ayub pasal 1 ayat yang pertama. Firman Tuhan katakan, hidupnya penuh dengan kesalehan, memiliki hidup yang jujur, seorang takut akan Allah, dan seorang yang menjauhi kejahatan dari dalam kehidupannya. Yang menjadi pertanyaan berikutnya, bagaimanakah menggambarkan kesalehan, kejujuran, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan yang dimiliki oleh Ayub? Kita baca Ayub pasal 27 ayat 3 dan 4. Termasuk ayat ke-6, firman Tuhan katakan, selama nafasku masih ada padaku dan roh Allah masih di dalam lubang hidungku, maka bibirku sungguh-sungguh tidak akan mengucapkan kecurangan, dan lidahku tidak akan melahirkan tipu daya. Dalam ayat ke-6 firman Tuhan katakan, kebenaranku kupegang teguh dan tidak kulepaskan, hatiku tidak mencela sehari pun daripada umurku. Kesalehan, ketulusan, kesetiaannya kepada Tuhan, bahwa Yakub berkomitmen selagi nafas ada dalam lubang hidungku, Ayub tidak akan pergi meninggalkan Tuhannya, membelakangi Tuhannya, tetapi dia akan berkomitmen yang walaupun kematian menjadi bahagiannya, dia tidak akan pernah meninggalkan Tuhan yang telah mengasihi dia di dalam kehidupannya. Saudara-saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan, kalau kita baca di dalam Mazmur 42, firman Tuhan katakan, dalam Mazmur 42 ayat 6, bahwa Tuhan itu adalah Allah yang sangat setia dalam kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan. Firman Tuhan katakan, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku yakin, aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku sangat terbukti. Saudara-saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan, bila mana para pemirsa dan umat-umat Tuhan telah membuat satu keputusan di dalam kehidupanmu di masa yang lalu, bahwa engkau telah mengenal Yesus yang telah mengasihi kehidupanmu, dan bila mana engkau telah berjalan dalam iman itu, tantangan apapun yang datang dalam kehidupanmu, jangan pernah engkau berbalik dari jalan-jalan yang Tuhan telah tunjukkan dalam kehidupanmu.
Bila mana engkau mengalami satu penderitaan, siksaan sebagaimana yang dialami oleh Ayub, katakan kepada masalah itu, mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku yakin, aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Bagaimana dengan kisah daripada Ayub selanjutnya? Bila mana dia dapat mempertahankan kesetiaannya kepada Tuhan, maka kita temukan di dalam Ayub 42 ayat yang ke-10. Firman Tuhan katakan, Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Tuhan memberikan 2 kali lipat dari segala kepunyaan yang pernah dia alami dahulu, kecuali istrinya di dalam kehidupannya. Kalau kita baca di dalam Ayub 42 ayat 12, 13, dan 15, Tuhan memberkati Ayub lebih daripada hidupnya yang dahulu. Memperoleh berkat Tuhan atas buah hatinya 7 orang laki-laki dan 3 orang perempuan. Dan firman Tuhan katakan, tidak terdapat perempuan secantik anak-anak Yakub. Bagaimana dengan pemirsa dan umat-umat Tuhan yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus? Bila mana kita telah membuat satu pilihan bersama dengan Yesus yang telah mengasihi kita, sebagaimana dengan Paulus bertemu dengan Yesus dalam kehidupannya, sejak pengenalannya dengan Yesus yang dia layani di atas dunia ini, Filipi 3 ayat 13-14, dia melupakan apa yang ada di belakang Paulus dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapannya, dan berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Janji yang indah bagi semua orang yang percaya kepadanya. Firman Tuhan katakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya jugalah kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jikalau tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah kembali ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara-saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan, bagaimana Yesus memberikan satu panggilan kepada umat-umatnya. Dia tahu kita akan mengalami tantangan-tantangan dalam kehidupan kita. Dia tahu kita akan mengalami, akan dihadapkan kepada bangsa-bangsa, bahkan pemerintah-pemerintah di atas dunia ini. Tuhan tahu kita akan menghadapi roh-roh jahat yang ada di udara. Tetapi firman Tuhan katakan, jangan memandang ke belakang. Masih ingatkah saudara-saudara, bagaimana umat-umat pilihan di dalam Alkitab ini yang memandang ke belakang? Tuhan telah memberikan keselamatan kepada keluarga Lot. Tuhan telah memberikan satu kesempatan dia mendapatkan kuasa ilahi, di mana tangannya ditarik dari kota Sodom dan Gomora. Tetapi bila mana keselamatan ini sudah berada di dalam kehidupannya, dia memandang ke belakang. Istrinya menjadi peringatan kepada orang yang menduakan Tuhan di dalam kehidupannya. Kiranya pekabaran firman Tuhan ini menjadi satu pekabaran yang hidup, yang dapat menguatkan iman kerohanian kita. Tetaplah setia sampai Maranatha tiba, sebab Tuhan telah menyediakan satu tempat di mana Tuhan berada. Kita sebagai umat-umatnya juga akan berada. Mari kita tutup pekabaran firman Tuhan ini. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan Allah yang di sorga, kami telah mendengarkan pekabaran firman Tuhan yang sungguh luar biasa, bahwa kami telah dipilih oleh Tuhan di atas dunia ini, dan kami telah menerima panggilan itu, dan segala tantangan apapun yang datang dalam kehidupan kami akan tetap setia. Kami tidak akan memandang ke belakang, selain daripada kesalib Kristus yang telah memberikan satu teladan dalam kehidupan kami, dalam menjalani tantangan-tantangan yang kami alami. Tuhan tolong kami, supaya bila mana Yesus datang kelak kedua kali nanti, di mana Yesus berada, kami pun umat-Mu akan berada di sana. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.